pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas 9. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang gabungan. Review dari pertemuan kita sebelumnya. Nah, ini contoh soalnya. Ada bangun gabungan antara balok dan limas segi 4. Yang bawah kenapa dikatakan balok? Karena panjangnya beda-beda, walaupun alasnya 24 kali 24 tapi kan tingginya 40, makanya ini namanya bangun balok. Yang atas limas segi 4. Nah, itu ada tanda tanya, adalah tinggi segitiga yang belum diketahui. Nanti kita akan cari untuk mencari luas limas segi 4-nya yang berbentuk segitiga itu. Nah, ini jadi ini kan terdiri dari dua buah bangun ya, yang bawah balok, yang atas limas. Nah, kita akan mencari dulu luas permukaan balok. Sama dengan, nah saya kasih tanda dulu nih, yang buat alasnya adalah berbentuk persegi. Kita cari luasnya sama dengan 24 kali 24 sama dengan 576. Lalu yang kita cari lagi adalah sisi yang bagian belakang baloknya tuh, yang berwarna merah itu 24 kali
40, tingginya kan 40, sama dengan 960. Lalu ada sisi yang sebelah kiri yang warna kuning, itu juga luasnya adalah 24 kali 40, sama dengan 960. Lalu yang sisi bagian depan yang warna biru nih, 24 kali 40 juga, sama dengan 960. Lalu ada sisi yang sebelah kanan, 24 kali 40 juga. Jadi 24 kali 40-nya ada 4 kali. Nanti kalian bisa hitung 24 kali 40 kali 4. Ini masih hasilnya 24 kali 40, 960. Karena sisi yang tegak itu ada 4. Bisa kita langsung kali 4. Nah, ini semua angkanya kita jumlah. 576 kali ditambah 960-nya sebanyak 4 kali, hasilnya 4.416 cm persegi. Nah, ini untuk luas permukaan balok yang bagian bawah. Berarti kita nanti tinggal mencari yang luas permukaan limas yang bagian atas. Ingat ya, luas balok sisi yang paling atas kan nggak usah kita hitung karena dia sudah berhimpit dengan alasnya limas, sudah nempel, jadi tidak perlu dihitung adanya di dalam dia. Nah, sekarang tadi balok sudah ketemu. Sekarang kita cari dulu limas, luas limas segi 4 yang bagian segitiganya itu. Tapi kan tinggi segitiganya belum ada ya, yang garis kuning. Makanya kita cari dengan rumus Pitagoras nih. Ini 9 cm, alasnya 12 cm. Nah, ini sisi miringnya belum diketahui, tanda tanya. Kita cari dengan rumus Pitagoras, 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Nanti diakarkan hasilnya. Sama dengan 81 tambah 144. Diakar ya, sama dengan 225. Jadi akar dari 225 sama dengan 15 cm. Nah, sudah ketemu tinggi segitiga 15 cm, berarti kita bisa cari nih luas permukaan limas segi 4-nya yang berbentuk segitiga. Ada berapa segitiganya? Ada 4. Ini yang bagian depan warna biru kan 24 tadi, luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 24 sama dengan bawah tuh 24 angkanya. Lalu dikali tadi tingginya kita ketemu 15 dibagi 2. 24 bagi 2 sama dengan 12 kali 15 sama dengan 180. Ini untuk satu segitiga. Sedangkan segitiganya ada berapa? Segitiganya kan ada yang bagian depan, kanan, belakang, ada yang bagian kiri. Ada 4 jumlahnya, maka 180 ini kita kali 4. Sama dengan 720 cm persegi. Nah, ini luas permukaan limas bagian atas. Untuk alasnya kan berbentuk persegi, itu limas segi 4, tidak perlu kita hitung, karena kan dia sudah berhimpit dengan sisi atap baloknya. Nah, ini sudah ketemu luas permukaan limas, jadi kita tinggal gabungkan dengan luas balok yang tadi kita dapatkan di awal, luas balok. Jadi luas permukaan gabungannya, luas balok ditambah limas, sama dengan 4.416 ditambah dengan tadi 720 cm persegi, sama dengan 5.136 cm persegi. Oke, sudah cukup jelas ya. Tadi satu-satu kita carinya sisinya biar lebih jelas. Nah, ini latihan soal yang pertama. Sudah cukup jelas? Nanti biasanya untuk soal yang limas bagian atas, tingginya itu belum diketahui biasanya di dalam soal. Nah, kalian harus mencari dengan rumus Pitagoras. Nah, biasanya tinggi limasnya sudah, alas limasnya juga sudah, tinggi segitiganya yang belum. Kalian cari dengan rumus Pitagoras. Oke, paham ya sampai sini? Lalu untuk contoh soal yang kedua nih. Ada juga bangun ruang gabung, ini adalah balok dan prisma. Kalau tadi balok dan limas, kalau ini balok dan prisma, seperti gambar tenda di bawah ini nih. Panjangnya 10, lebarnya 6, 10 meter, 6 meter, tingginya 2 meter. Sedangkan yang untuk bagian yang berbentuk segitiga, itu tingginya 4 meter. Ada yang panjang belum diketahui, yaitu panjang IF atau JG. Yang bagian sisi miring itu nanti akan kita cari juga. Nah, itu yang garis merah saya kasih tanda adalah 4 meter untuk tinggi segitiganya. Nah, yang untuk yang garis hijau itu berarti kan setengahnya dari 6, yaitu 3 meter. Nah, makanya kita akan mencari yang panjang IF. Yang garis ungu saya beri tanda garis ungu, sama dengan menggunakan rumus Pitagoras.
kalian mungkin sudah hafal ya. Kalau triple Pitagorasnya 4 dan 3, berarti yang sisi miringnya adalah 5 meter. Kita dapatkan nih, panjang IF atau JG sama juga dia 5 meter. Nah, kita akan mencari dulu luas permukaan balok yang bagian bawah. Luas permukaan balok bagian bawah sama dengan, nih saya beri tanda warna biru nih bagian bawahnya. Itu kira-kira berapa kali berapa ya? 6 kali 10. Untuk balok luas sisi balok bagian bawah adalah 6 kali 10 sama dengan 60. Oke, paham? Untuk bagian atasnya tidak usah kita hitung lagi. Karena sudah berhimpit kan? Sudah nempel sama sisi prisma yang bagian bawahnya. Lalu yang kedua kita hitung yang bagian kuning dan merah. Itu kira-kira luasnya berapa itu? 6 meter dikali tingginya 2 meter, berarti 6 kali 2 meter dikali lagi 2. Kenapa dikali 2? Karena dia ada 2 sisinya yang seperti itu sama. Maka hasilnya sama dengan 6 kali 2, 12 kali 2, 24. Lalu sisi mana lagi? Nah, ini sisi yang saya beri tanda hijau dan ungu. Itu 10, panjangnya 10, tingginya 2. Jadi 10 kali 2 kita kali lagi dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 buah bangunnya, sisinya yang seperti itu luasnya. Sama dengan 10 kali 2, 20, kali 2, 40. Nanti kita jumlah semua nih, 60 tambah 24 tambah 40 sama dengan 124. Kita ketemulah luas permukaan untuk yang balok bagian bawah. 124 cm persegi. Lalu sekarang kita akan mencari luas prisma yang bagian atas. Sama dengan, nah pertama-tama segitiga nih. Untuk segitiga ini, tadi kan berarti kan kita cari dengan rumus alas kali tinggi, bagi 2 alasnya 6, sama seperti panjang EF, sama seperti panjang AB. 6 kali, tadi tingginya segitiganya 4, dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, kita ketemu 12, itu untuk satu segitiga kan 12. Karena ada 2 segitiga yang warna biru dan warna merah, maka kita kali 2. Hasilnya adalah 24. Ingat ya, kita kali 2 karena segitiganya ada 2 tuh, warna biru dan warna merah. Lalu kita cari yang prisma bagian bentuknya persegi panjang. Nah, ini saya kasih tanda warna merah dan biru. Itu kira-kira luasnya panjangnya 10, tingginya 5. Jadi 10 kali 5 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kan ada 2 tadi, warna merah dan warna biru itu sama dengan 10 kali 5, 50 kali 2, 100. Jadi nanti 24 kita jumlah dengan 100, hasilnya 124 cm persegi. Itu untuk luas yang prisma. Jadi untuk luas permukaan gabungannya, jadi adalah kita jumlahkan antara tadi luas balok yang bagian bawah ditambah dengan luas prisma. Sama dengan 124 tadi luas yang balok kita dapatkan yang tadi di awal, ditambah luas prisma juga ternyata sama 124 cm persegi, maka hasilnya sama dengan 248 cm persegi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau ada soal tentang luas permukaan bangun ruang gabungan, kalian cari satu-satu sisinya. Ingat, sisi yang menempel atau berhimpit tidak usah dihitung. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Misalkan ada kubus dan 5 segi 4, pastikan ada yang sisi yang menempel. Nah, sisi yang menempel itu tidak usah dihitung luas permukaannya. Oke, mudah-mudahan kalian semua paham penjelasan untuk hari ini. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.